per hari ini Dila masukkan gugatan ke Pengadilan Negeri Agama untuk berpisah dengan Bekti. Ya, nanti kita cerita ya. Gimana Kak? Baik-baik aja kok semuanya. Baik-baik Ya. Nanti selanjutnya dikabarkan kembali. Ya sangat mengejutkan sih sebenarnya ya, setelah sekian lama dengan kondisi yang mungkin memang nggak antara tepat atau tidak tepat saya juga kurang tahu ya, karena kan memang mereka yang jalanin berdua, karena kan itu ranah rumah tangga, ranah keluarga, mereka nggak bisa masuk ke area situ. Kita hindarin dia untuk dari media sosial dan segala macam, karena ya kita sangat-sangat takut ya. Dokter tuh sudah sangat-sangat mewanti-wanti dari awal, jangan sampai dia ada pikiran, jangan sampai dia terbebani apa-apa gitu ya. Jadi jangan sampai terulang lagi, karena kalau sampai pecah pembuluh darah lagi yang kedua itu bisa lebih fatal. Yang pastinya ada masalah rumah tangga. Lebih tepatnya ada sesuatu yang tersembunyi dari Indra Bekti, yang mungkin bisa dari sikap yang kurang disukain sama pasangannya. Data dunia menunjukkan sebagian karena urusan ekonomi, tapi sebagian lagi karena ketidakcocokan dan sebagainya. Artinya kita tidak bisa kemudian menghakimi keputusan setiap orang, karena setiap orang pasti punya alasannya masing-masing ketika mereka ingin melakukan perubahan dalam hubungan rumah tangga mereka. Kabar mengejutkan datang dari presenter Indra Bekti yang resmi digugat cerai istrinya Aldila Jelita. Ya, isu tersebut ternyata bukan sekedar isapan jempol semata. Sebab kuasa hukum Aldila Jelita, Milano Lubis, menyebut jika kliennya telah melayangkan gugatan cerai terhadap Indra Bekti di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin 27 Februari 2023 kemarin. Bahkan kini Indra Bekti diketahui telah pisah rumah dengan Aldila Jelita. Mengenai perpisahan keduanya, Milano Lubis membantah terkait tudingan bahwa Aldila Jelita menceraikan Indra Bekti lantaran sakit yang dialami suaminya baru-baru ini. Untuk mengungkap duduk permasalahan perpisahan keduanya, secara eksklusif, tim Cumi Cumi menghadirkan seorang indigo precognition dan juga pengamat sosial. Lantas, apakah alasan sebenarnya Aldila Jelita sampai tega menceraikan Indra Bekti dalam kondisi saat ini? Benarkah ada hal yang terpendam selama ini di antara keduanya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Rumah tangga Indra Bekti dan Aldila Jelita kini kembali menjadi sorotan. Isu keretakan rumah tangga Indra Bekti dan Aldila Jelita bermula saat Aldila menghapus foto sang suami dari media sosial milik pribadinya. Hal tersebut kemudian diperkuat saat Aldila resmi melayangkan gugatan cerainya terhadap sang suami pada Senin 27 Februari 2023 kemarin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sontak tak sedikit warganet yang terkejut mengingat Indra Bekti baru saja pulih dari sakit pendarahan otak yang membuatnya koma beberapa waktu lalu. Kuasa hukum Aldila Jelita, Milano Lubis, mengungkap jika faktor penyebab kliennya menggugat sang suami bukanlah karena sakit yang tengah diderita Indra. Ia menegaskan jika gugatan cerai tersebut sebenarnya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Lantas, apakah sebenarnya faktor penyebab keretakan rumah tangga mereka? Per hari ini, Dila masukkan gugatan ke Pengadilan Negeri Agama untuk berpisah dengan Bekti. Saya nggak tahu sidangnya kapan, karena baru hari ini dimasukin gugatan, didaftarkan baru hari ini. Jadi tunggu aja dari Pengadilan Agama. Hari Jumat apa? Dihubungin, terus ketemuan sama Dila, sama Bekti juga, tapi terpisah ya. Terpisah. Saya tanya sama Dila, kenapa? Terus sudah benar-benar siap nggak? Nggak sayang, sudah selama ini sama Bekti bareng-bareng, susah senang bareng-bareng,
Ya cuman Dila bilang sudah nggak bisa bang, memang aku sudah sepakat sama Bekti untuk pisah. Terus saya telepon Bekti datang sorenya. Saya tanya juga Bekti bilang ya sudah kalau memang Dila mau seperti itu ya udah bang, memang ya udahlah kita sepakat memang mau selesaikan ini secara baik-baik. Alasannya memang sudah tidak bisa sejalan lagi berdua dan mereka sepakat untuk pisah ini secara baik-baik. Semua kewajiban terhadap anak segala macam sudah disepakati bahwa tetap akan seperti biasanya, tidak seperti berpisah. Ya sangat mengejutkan sih sebenarnya setelah sekian lama dengan kondisi yang mungkin memang nggak antara tepat atau tidak tepat saya juga kurang tahu ya, karena kan memang mereka yang jalanin berdua, karena kan itu ranah rumah tangga, ranah keluarga, saya kan nggak bisa masuk area situ. Tidak ada kaitan sama pasca sakit, tidak ada. Saya tegasin ya, tidak ada, karena Bekti saat ini kondisinya sekarang sudah seperti ini atau karena sakit, tidak ada. Memang permasalahannya udah lama. Sudah lama lah. Intinya saya mengikutin Bekti ini kan, Bekti itu ikut bareng saya itu jadi kuasa hukumnya dari awal dia karir. Jadi saya tahu sampai mereka nikah segala macam tuh saya tahu persis. Jadi permasalahan mereka pun saya tahu persis juga gitu. Jadi memang ini sudah berulang-ulang sudah permasalahannya, dan memang sudah nggak bisa ya, dari pihak Dila, dari keluarga Dila juga akhirnya memang ya sepakat menerima gitu untuk keputusan Dila pisah dari Bekti. Dan Bekti sendiri juga mengakui, dan memang Bekti sampai bilang sama saya, memang ya udah bang, kalau memang yang terbaik buat Dila, buat saya juga, ya sudah. Yang penting anak-anak saya akan urus tetap seperti biasanya. Dila juga seperti itu. Tidak ada, maksudnya semuanya demi kepentingan anak. Jadi tidak ada lah akhirnya Bekti jauh dari anak atau tidak akan membiayai anak, enggak. Seperti biasa aja. Tidak ada masalah ekonomi juga tidak ada. Memang Bekti pun kemarin kan waktu sakit juga kan Dila juga keluar uang juga, bukan hanya sumbangan aja. Saya tahu lah, dia bukan masalah yang jual-jual itu ya, enggak. Dia juga tabungannya segala macam dia keluar kok buat Bekti. Intinya sampai masalah, sampai masalah cicilan segala macam juga kemarin juga Dila kok yang cover selama Bekti sakit. Jadi bukan masalah inilah, bukan masalah ekonomi lah. Memang permasalahannya udah nggak bisa sejalan lagi aja. Sejauh ini tidak ada indikasi orang ketiga. Memang permasalahannya mereka aja yang udah numpuk lah. Kalau ditanya Bektinya, dia juga nggak tahu, nggak ingat gitu. Nanti makanya harus diproses dulu. Makanya saya harus ketemu malam Dila. Ini mungkin nama update dulu lah, by telepon-telepon, bukan nama Dila. Sama Dila juga masih komunikasi gitu. Cuman kan keluarga ya pasti ya menyayangkan pasti. Kalau ada kejadian seperti ini, siapa sih yang mau kan gitu. Cuman kalau emang jalan yang terbaik kita nggak tahu. Intinya bukan masalah mau bertanya atau enggak. Itu bisa aja terjadi. Kan ini masih ada proses. Bisa ada proses mediasi segala macam. Kalau nanti akhirnya mereka bisa rujuk lagi ya urusan lain. Intinya per hari ini Dila sudah masukin gugatan. Dan Bekti sendiri tadi pagi saya konfirmasi bilang lanjutkan. Hak asuh anak udah disepakati ada di Dila. Harta gono gini nanti akan dibagi dua, akan diserahkan kembali ke mereka, apakah mau dikasih ke anak-anak atau enggak, tapi nanti dibagi dua dulu. Doanya semoga ini jalan yang terbaik apapun itu hasilnya. Jadi ini mungkin masih bisa mediasi dan lain-lain, kita nggak pernah tahu gitu. Ya jalan terbaik keputusan mereka berdua, ya mungkin nanti Bekti dilibatkan sama dampingan keluarga, dengan dampingan keluarga menemukan yang jalan terbaik. Sebelum melayangkan gugatan cerai, Aldila Jelita tampak selalu setia menemani Indra Bekti dalam proses pemulihan pasca operasi pendarahan otak beberapa waktu lalu. Namun nyatanya, pria berusia 45 tahun itu kini harus berjuang sendiri dalam proses recovery-nya. Tak dapat dipungkiri, Cipta, adik Indra Bekti sangat mengkhawatirkan kondisi kakaknya saat ini.
Bahkan ia mengaku jika dirinya berusaha menjauhkan Indra dari medsos karena takut terjadi hal yang tak diinginkan. Lantas, bagaimanakah Indra Bekti menghadapi permasalahannya saat ini? Benarkah Cipta khawatir terjadi suatu hal yang fatal? Ya, alhamdulillah hari ini check up yang selanjutnya setelah kemarin aku sempat ada operasi mata ya. Jadi alhamdulillah berjalan dengan lancar semuanya. Jadi tinggal 3 bulan lagi kita kontrol lagi. Kontrolnya mah tadi ngapain aja Rum? Tadi dicekin aja sih gimana pas ke operasi aja sama nama obat. Udah ngurang-ngurangin obat aja sih. Bener-bener obatnya terus udah gitu ya dikasih terapi-terapi dikit tadi dipetak gitu ya, jadi dicek alhamdulillah ya nanti kita cerita ya. Gimana Kak? Baik-baik aja kok semuanya. Baik-baik ya. Nanti selanjutnya dikabarkan kembali. Ya, kalau untuk hal itu kembali lagi saya masih belum berani berkomentar, belum bisa komentar apa-apa juga karena saya sendiri masih belum jelas duduk perkaranya. Ya kalau untuk ke Bang Indra saya lebih fokus memang ke kesehatannya aja, kesembuhannya gitu ya. Jadi yang saya tanyakan apa yang dia rasakan, ada pusing atau enggak. Saya nggak pernah nyerempet ke masalah yang sekarang lagi rame gitu ya. Karena takutnya itu malah jadi pikirannya dia, nanti dia malah jadi pusing lagi, dia jadi kepikiran kayak gitu. Jadi saya lebih fokus nanyainnya tentang apa yang dia lagi pengen gitu ya, lagi pengen ngemil apa, makan apa, mau dibeliin apa kayak gitu-gitu. Kemudian ada rasa yang mungkin dia rasakan, pusing atau apa, lebih ke sana sih. Ya itu kita makanya untungnya Bang Indra masih belum memegang handphonenya gitu ya, jadi belum megang media sosial, belum apa, jadi ya kita hindarilah hal-hal yang bikin dia pikiran gitu ya. Jadi kita lebih fokusinnya dia ke hal-hal yang lain seperti yang apa sih yang dia lagi pengen gitu ya, atau kita ajak kemana gitu, sambil kita hindarin dia untuk dari media sosial dan segala macam. Karena ya kita sangat-sangat takut ya, dokter tuh sudah sangat-sangat mewanti-wanti dari awal, jangan sampai dia ada pikiran, jangan sampai dia terbebani apa-apa gitu ya. Jadi jangan sampai terulang lagi, karena kalau sampai pecah pembuluh darah lagi yang kedua itu bisa lebih fatal. Di sisi lain, tentu tak sedikit warganet yang bertanya-tanya mengenai duduk permasalahan yang terjadi dalam biduk rumah tangga presenter kondang tanah air tersebut. Kendati demikian, secara eksklusif, tim Cumi-Cumi menghadirkan Madiro AG, seorang indigo precognition, untuk mengungkapkan permasalahan di antara Indra Bekti dan Aldila Jelita. Tak hanya itu, seorang pengamat sosial pun turut menyoroti hal tersebut. Lantas, seperti apakah kondisi rumah tangga Indra dan Aldila sebenarnya? Bagaimanakah tanggapan dari pengamat sosial mengenai hal tersebut? Yang pastinya ada masalah rumah tangga. Lebih tepatnya ada sesuatu yang tersembunyi dari Indra Bekti yang mungkin dari sikap yang kurang disukain sama pasangannya. Pada awalnya harusnya Kadila itu udah tahu, tapi karena ada akumulasi terus-menerusnya itu membuat itu menjadi besar, dan sebenarnya itu udah ada perubahan sih ya, dengan apa yang udah ada perubahan, tapi mungkin kembali lagi, makanya itu mungkin ada rasa jenuh. Tapi balik lagi, itu bukan sesuatu yang kayak tindakan kekerasan atau sebagainya sih, menurut Eji enggak, karena Kak Indbek itu orang yang baik sih. Cuman ya ada hal yang bisa diterima, ada hal yang tidak bisa diterima, meskipun itu tidak terlalu bermasalah ya. Maksudnya tidak sampai yang kayak tindakan kekerasan dan sebagainya kok. Eji nggak bilang Kak Indbek itu nggak baik, tapi ada sikap yang, ada sesuatu yang nggak bisa diterima sama pasangannya. Tapi kalau untuk Kak Indbek sendiri pasti baik, karena ada beberapa kali juga Eji ketemu yang kayak Kak Indbek itu sering cerita caringnya terhadap anak-anaknya dan istrinya itu sangat besar kok. Sehari sebelumnya yang waktu kita ketemu, beliau juga ada cerita tentang beberapa kesehatannya, dan kita juga simak baik-baik juga, mendengarkan beliau cerita juga. Itu memang murni pada kesehatannya, bukan karena yang aneh-aneh, gaib kah atau percintaan kah, bermasalah tentang percintaan kah. Itu kalau percintaan bersumber sudah lama itu bisa jadi, tapi kalau untuk
momen beliau sakit itu bukan detik itu karena percintaan dan membuat dia sakit ya, karena itu memang ada sesuatu yang bermasalah, dan itu Eji sebelumnya juga udah cerita sama Kak Inbek sih. Tapi kalau Dila, Eji nggak berani ngomong karena Eji belum pernah ketemu sama Kak Dilanya sendiri. Yang pastinya ada sikap atau ada perbuatan yang kurang disetujuin sama pasangannya. Tapi apapun yang terjadi pada perjalanannya, kalau istrinya menghapus fotonya, ya mungkin itu bagian dari kekesalan ya. Harusnya sih nggak lama lah, maksudnya harusnya yang diam diri yang kayak gitu nggak akan lama kok. Nanti juga ujung-ujungnya akan baik lah kalau menurut Eji, dan mereka berdua juga harus baik lagi lah. Eji sih berdoa sebesar-besarnya terus, kalaupun ada perpisahan dan itu menjadi yang terbaik buat istrinya, itu adalah keputusannya beliau. Tapi yang pastinya untuk Kak Inbek harus terus berjuang untuk menjaga anak-anak juga ya, meskipun pisah ya tetap harus berhubungan baik untuk anak ya, itu udah wajib sih. Jadi untuk Kak Inbeknya Eji pasti kasih support penuh sih. Terkait dengan gugatan cerai yang dilakukan oleh sang artis, sang istri dalam hal ini, memang ini lagi-lagi menggambarkan apa yang juga sedang terjadi di dunia. Ada peningkatan upaya perubahan kehidupan dalam banyak keluarga, salah satunya dengan perceraian, di mana kemudian perempuan juga menjadi salah satu dari individu-individu yang sekarang angkanya semakin meningkat untuk mengajukan cerai. Tapi alasan setiap keluarga, setiap individu yang mengajukan perceraian itu berbeda-beda. Memang data dunia menunjukkan sebagian karena urusan ekonomi, tapi sebagian lagi karena ketidakcocokan dan sebagainya. Artinya kita tidak bisa kemudian menghakimi keputusan setiap orang, karena setiap orang pasti punya alasannya masing-masing ketika mereka ingin melakukan perubahan dalam hubungan rumah tangga mereka. Setiap keluarga itu pasti punya pertimbangannya masing-masing yang sama sekali berbeda dengan setiap keluarga lainnya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita sebagai orang luar yang paling tahu tentang apa yang harus dilakukan oleh setiap keluarga. Kenapa? Karena yang menjalani adalah pasangan-pasangan tersebut. Nah, oleh karenanya kita harus mulai menghormati keputusan tersebut. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.